Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa SMA N1 Pamanukan kelas 11, berjumpa lagi di materi kelas 11 di semester genap, dimulai dari bab 1 pembahasan tentang APBN dan APBD. Di sini kita akan sama-sama membahas tentang materi daripada APBN dan APBD. Tentang materi pokok ada APBN, meliputi pembahasan pengertian APBN, fungsi dan tujuan APBN, sumber-sumber penerimaan negara, kemudian ada jenis-jenis belanja negara, mekanisme penyusunan APBN, dan pengaruh APBN terhadap perekonomian. Kemudian materi pokok APBD meliputi pembahasan pengertian APBD, fungsi dan tujuan APBD, sumber-sumber penerimaan daerah, jenis-jenis belanja daerah, kemudian ada mekanisme penyusunan APBD, dan terakhir pengaruh APBD terhadap perekonomian. Kemudian kita lanjutkan bahasanya mulai dari pembahasan tentang arti, tujuan, dan fungsi APBN. Pertama, tentang pengertian APBN. Di sini dijelaskan, APBN adalah suatu daftar yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran negara untuk waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 ayat 7 dijelaskan bahwa APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR. Kemudian APBN merupakan bagian dari keuangan negara yang dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang dimaksud APBN adalah sebagai berikut. Pertama atau A, rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR, yaitu pada pasal 1 ayat 7. Kemudian terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Ini ada dalam pasal 11 ayat kedua. Kemudian yang C-nya meliputi masa 1 tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember, ada di dalam pasal keempatnya. Kemudian ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang, termaksud pada pasal 11 ayat 1. Kemudian terakhir mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Ini ada dalam pasal 3 ayat keempatnya. Kita lanjut kepada pembahasan tujuan APBN dan APBD. Mulai dari tujuan APBN, dan ini juga meliputi tujuan APBD. Dijelaskan di sini adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara atau daerah dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi, memberi kesempatan kerja, dan menumbuhkan perekonomian untuk mencapai kemakmuran masyarakat. Kita lihat tentang fungsi dari APBN. Fungsi APBN paling tidak ada 6. Pertama ada fungsi otorisasi, kedua fungsi perencanaan, ketiga fungsi pengawasan, keempat fungsi alokasi, kelima fungsi distribusi, dan keenam fungsi stabilisasi. Kita lihat penjelasannya pada masing-masing fungsi APBN itu sendiri. Yang pertama ada fungsi otorisasi. Fungsi otorisasi ini atau fungsi otoritas mengandung arti bahwa anggaran negara atau daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Kemudian fungsi perencanaan.
Yang dimaksud dari fungsi perencanaan di sini mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Kemudian yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Keempat, fungsi alokasi. Fungsi alokasi berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima, fungsi distribusi. Fungsi distribusi berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Terakhir yang keenam, fungsi stabilitas. Yang dimaksud fungsi stabilitas di sini artinya memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Nah, di sini kita lihat tentang pendapatan dan pengeluaran negara. Dilihat dari sisi pendapatan negara dan hibah dalam APBN atau juga APBD. Bisa dilihat yang pertama ada pajak dalam negeri, penerimaan perpajakan, penerimaan dalam negeri, pajak perdagangan internasional, pendapatan negara, ada penerimaan bukan pajak, ada hibah, ada PNBP lainnya, atau juga ada bagian laba BUMN dan penerimaan sumber daya alam. Kemudian pendapatan negara dan hibah. Ini rincian dari pembahasan sebelumnya. Kita lihat tentang penerimaan dalam negeri atau istilahkan dengan domestic revenue. Di sini ada penerimaan berupa perpajakan atau yang disebut dengan tax revenue. Pajak dibagi dua. Pertama ada pajak dalam negeri. Pajak dalam negeri atau domestic tax revenue. Yang pertama ada pajak penghasilan atau dikenal dengan sebutan PPH. Ini ada dua, ada non migas, ada juga migas. Artinya kalau non migas itu non oil dan gas, sementara migas adalah berupa oil dan gas. Kemudian masih juga dalam pajak dalam negeri, yaitu yang kedua pajak pertambahan nilai atau disebut PPN. Ketiga ada pajak bumi dan bangunan atau PBB. Kemudian yang keempat BPHTB. Yang kelima ada cukai dan yang keenam ada pajak lainnya. Nah itu pajak dalam negeri. Kemudian pajak perdagangan internasional atau International Trade Tax Revenue. Di sini ada dua, ada bea masuk, ada yang kedua pajak atau pungutan ekspor. Nah itu penerimaan dari perpajakan. Kemudian ada lagi yang kedua penerimaan negara bukan pajak, non tax revenue. Di sini ada penerimaan sumber daya alam, yang dimana penerimaan sumber daya alam ini paling tidak ada tiga. Pertama dari minyak bumi, kemudian yang kedua ada gas alam, dan yang ketiga ada sumber daya alam lainnya. Kemudian ada juga dari penerimaan negara bukan pajak ini bagian laba dari BUMN. Yang ketiga sisa surplus Bank Indonesia. Yang keempat pendapatan badan layanan umum, dan yang terakhir pendapatan bukan pajak lainnya. Terakhir berupa pendapatan hibah. Para siswa sekalian, demikian materi pembahasan bab 1. Di sini tentang pembahasan APBN dan dijelaskan sebagian tentang APBD. Pertama dari sisi pengertian, kemudian juga pembahasan hingga pendapatan negara. Mudah-mudahan dari pembahasan yang telah kami sampaikan, kalian semuanya bisa menyimak, dan sebagai tugas materi ini mohon dicatat dalam catatan dan kemudian foto atau di-scan
Classroom. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.